Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ya. Allah berikan kita kesempatan kembali untuk merasakan limpahkan nikmatnya. Mari kita sama-sama gunakan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepadanya sehingga kita menjadi hamba yang dicintainya. Amin. Kemudian salawat dan salam kita sama-sama haturkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatnya yang selalu kita harapkan di yaumil kiamah, mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas yang mengulik sedikit tentang siapa sih orang yang cerdas itu. Masya Allah. Ya, saya mengambil pengertian tentang cerdas itu sendiri dalam KBBI. Mantap KBBI. Di dalam KBBI disebutkan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang tajam pikirannya. Terus kemudian maksudnya adalah sempurna dalam perkembangan akal dan budinya. Ya, sempurna dalam perkembangan akal dan budinya. Jadi orang stunting bukan orang yang cerdas ya, gitu ya, gitu. Kemudian selanjutnya saya juga mengambil ini sebuah penelitian dari sebuah studi di tahun 2016 yang diterbitkan oleh British Journal of Psychology. Di sana menyebutkan bahwa orang yang cerdas adalah mereka yang sebenarnya lebih suka menyendiri. Jadi orang yang cerdas lebih suka menyendiri. Orang yang suka berkerumun bukan orang yang cerdas ya, menurut penelitian ini, ya kan? Gitu. Kemudian saya juga mengambil pengertian cerdas dari seorang psikolog ya, psikolog. Beliau adalah seorang psikolog klinis yang bernama Dr. Catherine Jackson. Beliau menyebutkan tentang orang yang cerdas adalah orang yang fleksibel, ya, orang yang fleksibel di dalam pemikirannya, gitu. Maksudnya adalah dia mampu beradaptasi dengan setiap perubahan-perubahan yang terjadi, gitu ya. Jadi nggak stres dulu baru kemudian berpikir gimana berubah gitu. Tapi dia langsung ya udah gitu, langsung ya beradaptasi, mampu beradaptasi itu tentang beberapa pengertian tentang cerdas gitu ya secara umum gitu. Tapi kita sebagai seorang mukmin ya kan, Masya Allah, kita sebagai seorang mukmin sebuah karunia, menjadi seorang mukmin adalah sebuah karunia yang perlu kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita terus menambah kebaikan selagi kita bisa begitu ya. Nah di sini Rasulullah punya pengertian sendiri tentang cerdas gitu ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, Masya Allah. Ya, Al-Albani itu menunjukkan bahwa beliau berasal dari Albania. Ada sebuah jokes. Ini sebetulnya mungkin saya pernah sampaikan ya, tapi saya pengen menyampaikan lagi gitu ya. Jadi tahu ya Bunda Teresa, ya kan? Yang mana orang-orang bahkan orang-orang Afrika itu menganggap beliau itu sebagai seorang malaikat gitu, karena beliau baik banget gitu ya, selalu mengadakan kebaktian sosial gitu ya, bakti sosial di mana-mana gitu. Ada juga kayak Putri Diana zaman dulu itu loh, ya kan, di mana-mana selalu itu, ya. Bunda Teresa itu ternyata berasal dari Albania gitu. Maka ada sebuah ini lelucon gitu. Coba gitu ya. Bunda Teresa yang udah baik banget gitu ketemu sama Syekh Nasiruddin Al-Albani. Masuk Islam kali ya gitu. Gitu. Tapi qadarullah ya kan. Allah nggak takdirkan. Makanya ya punya jalan masing-masing. Begitu ya. Nah, itu disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani gitu ya. Di sana disebutkan jadi dari Ibnu Umar. Jadi kalau disebut Ibnu Umar berarti anaknya Umar ya. Radhiyallahu anhuma, karena Umar Muslim ya kan, anaknya Muslim, makanya radhiyallahu anhuma gitu ya. Suatu ketika aku membersamai Rasulullah dalam sebuah majlis gitu ya. Kemudian datanglah seorang Ansor gitu ya. Datanglah seorang Ansor gitu.
Nah, seorang Ansor itu kemudian bertanya kepada Rasulullah gitu kan. Ya Rasulullah gitu kan. Enggak, sebelum dia bertanya dia ucapkan salam dulu gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah gitu kan. Ya di sana di artinya wahai utusan Allah gitu. Eh, Siapakah kiranya kata orang Ansar ini, tidak disebutkan ya, orang Ansar ini nggak disebutin siapa namanya gitu, tapi dia hanya disebutkan seorang Ansor gitu. Siapakah kiranya gitu kan orang yang paling mulia itu di sisi Allah, kata orang Ansar ini. Kemudian Rasulullah menjawab gitu kan, orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya, ya gitu, orang yang paling baik akhlaknya gitu ya. Nah, Ustadz Khalid menyebutkan di sana yang paling baik akhlaknya ya seperti tata kramanya baik gitu kan, kemudian murah senyum gitu, kemudian dia juga dermawan itu, menyebutkan seperti itu. Kenapa saya menyebut Ustadz Khalid? Karena saya mengutip dari ceramah beliau. Iya, saya mengutip dari ceramah beliau, Masya Allah. Ya Ustadz Khalid Basalamah ya. Itu ya. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya gitu ya. Jadi ketika ada dua orang mukmin gitu kan, sama-sama ibadahnya bagus ya kan, sama-sama beriman ya, tentunya namanya mukmin ya, sama-sama beriman kepada Allah gitu. Nah, di antara dua orang mukmin itu mana yang paling mulia di sisi Allah? Yaitu yang paling baik akhlaknya. Mari kita sebagai seorang mukmin ya, supaya menjadi orang yang baik, terbaik ya di sisi Allah, mari kita sama-sama perbaiki akhlak kita sedikit demi sedikit gitu ya. Ini cukup menyentil juga bagi pembicaranya karena pembicaranya juga cukup banyak PR di sini begitu. Maka mari kita sama-sama perbaiki ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya gitu. Kemudian yang kedua. Yang kedua, seorang Ansar ini bertanya lagi, lalu gitu kan. Lalu gitu, siapakah yang orang yang cerdas itu gitu, atau mukmin yang cerdas itu siapa sih gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, mukmin yang cerdas adalah ya, mukmin yang cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Itulah yang cerdas gitu. Dan bukan hanya yang paling banyak mengingat kematian aja, tapi yang paling baik atau yang paling gercep gitu istilahnya gitu ya, dalam mempersiapkan kehidupan setelah mati itu gitu. Itulah mereka yang paling cerdas gitu ya, atau yang paling cerdas gitu. Sebagai seorang mukmin, apalagi gitu kan, kita sudah mengimani bahwa akan ada hari kiamat dan ada kehidupan setelah kematian gitu. Nah, dari situ kita apalagi kalau bukan ya siapkan diri dong gitu kan. Masa iya kita hanya kemudian percaya aja gitu kan. Sebagai perwujudan dari percaya apa? Ya kita persiapkan itu gitu ya. Kita persiapkan diri kita gitu kan dengan mengisi kehidupan kita yang sekarang ini di dunia gitu kan. Sejatinya di dunia ini kan bukan yang kekal gitu ya. Yang kekal adalah yang nanti gitu setelah kematian itu. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan kehidupan yang fana ini sebagai tempat untuk menyiapkan bekal di hari kiamat, di hari kemudian nanti, yaitu di kehidupan setelah kematian gitu. Nah, kemudian pesan terakhir ini ya, pesan terakhir dari Umar bin Abdul Aziz, dia menyebutkan Umar bin Abdul Aziz itu menyebutkan bahwa tidak ada yang lebih meyakinkan dalam menurut saya gitu ya, menurut Umar bin Abdul Aziz, selain adalah kematian gitu. Selain adalah kematian. Namun gitu kan, sangat sedikit orang yang mau ya, sangat sedikit orang yang mau mempersiapkannya begitu. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa mari ya kan kita cerdas gitu ya dalam menyikapi kehidupan yang sudah Allah berikan ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengisinya dengan berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan gitu ya. Berbagai macam kebaikan yang bisa lakukan supaya mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan gitu ya dapat
memancing rahmatnya Allah sehingga ya kan, sehingga Allah berkenan memberikan kita kebahagiaan di akhirat nanti secara kekal. Amin ya robbal alamin. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Nah, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.